Silakan, tak kenal maka tak sayang. Kamu kenalin secara singkat aja ya, namanya siapa, kemudian kelas berapa? Nama saya Jordan Rafael Ardian dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Bevinda Vivian dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Kesia Marcella Syarani, sering dipanggilnya Kesia, dari 11 MIPA 2. Oke. Kalau saya Aryo Seto, biasa dipanggil Aryo, dari kelas 11 MIPA 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murfirda Safisti dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 25 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nirina Zahra Aurelia, saya dari kelas 11 IPA 1. Jabatan saya di sekolah sebagai Ketua MPK. Perkenalkan, nama saya Dimas Satriaji, saya dari kelas 11 IPA 1. Posisi saya di OSIS sebagai Sekbid Kepemimpinan. Nama saya Alisha Zulfia Hairani dari kelas 11 IPS 1. Posisi saya di OSIS sebagai bendahara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Savana, saya dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris MPK. Ready? Go! PTM. 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 Ready? Go! Buku. Handphone. Buku. 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 Handphone. Buku. Buku. Ready? Go! PPKN. PKN. PPKN. PPKM. PPKN. 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 Olahraga. MTK. IPA. Matematika. Pelajaran paling suka matematika. Matematika. Kimia. Bahasa Inggris. Matematika. MTK. PJOK. Sejarah. Seni budaya. Fisika. 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 Matematika. Oh, Fisika. fisika. Iya. Tadi kalau nggak salah kamu menjawab lebih suka PTM ya, kenapa? Karena efektif dalam belajarnya itu lebih efektif daripada PJJ menurut saya. PJJ, berarti PJJ-nya bermasalah selama ini? Kalau saya sih permasalahannya dalam mungkin koneksi internet. Koneksi di internet saja. Oke. Kamu juga tadi kayaknya pilih PTM ya? Iya betul, Bu. Kenapa? Karena kalau misalkan PTM itu suasana sekolahnya lebih terasa. Karena kalau misalkan kita belajar dari rumah, itu kan suasananya rumah ya, Bu. Jadi kayak suasananya itu masih suasana di mana tempat kita beristirahat. Jadi kayak nggak belajar gitu? Iya betul, Bu. Tapi tetap saja kita harus ikutin PJJ. Nah kalau misalkan PTM itu saya udah pernah ikut coba juga, dan rasanya memang beda banget, dan suasananya tuh semakin semangat untuk belajar, Bu. Oke. Lebih seru sih karena bisa ketemu teman-temannya. Kalau di rumah itu kayak kurang aja gitu. Soalnya kan Zoom gitu, kadang kalau di Zoom itu juga pada off cam, jadi kadang nggak bisa ngeliat temen gitu, nggak bisa bersosialisasi langsung. Nggak konsen juga gitu ya? Iya. Dan kamu baru ketemu ya sama teman-temanmu ya? Iya baru. Terus dari kelas 1 baru ketemu ini ya? Dan sekarang udah mulai kenal? Sudah. Sudah ya? Karena bisa lebih ketemu dengan guru, bisa nanya langsung kalau misalnya kekurangan paham kita, lalu bisa ketemu dengan teman-teman juga. Oh, kalau PJJ itu Arya ada merasa kurangnya di mana tuh? Menurut saya kan biasanya, saya kan ketua kelas juga tuh. Kadang teman-teman saya juga banyak yang laporan, misalnya sinyalnya hilang-hilangan, lalu juga banyak yang kebentur dengan adik-adiknya. Oh gitu, jadi sebagai ketua kelas, kamu misalnya disuruh nanya kenapa ini nggak muncul, ternyata ada masalah itu ya? Tadi kamu menjawab ya, bukan berarti nih ya tidak menyukai pelajaran, bukan berarti nggak nyukai gurunya atau pelajarannya, dalam arti itu enggak ya. Tapi mungkin dia punya pilihan dan keterbatasan kan begitu. Tadi kalau nggak salah kamu pilih sejarah ya, itu kenapa tuh, berat dia belajar sejarah? Iya, saya kurang tertarik sama sejarah sih. Ya. Kenapa? Karena mungkin karena saya lebih milih apa ya? Lebih milih seperti pelajaran kayak misalkan biologi atau enggak. Minatmu memang ya. lebih di sana Minat, gitu ya. Lebih ke IPA, ya. Oke, ya namanya minat ya kan. Kalau anak IPA dapat pelajaran sejarah juga. Iya, udah dapat pelajaran PKN sejarah itu adalah dapat ya. Iya, dapat. Mau tidak mau sih tetap saja ya dilakukan dan berusaha ya. Iya, berusaha. Kalau misalkan seni budaya itu saya paling tidak bisa istilahnya, Bu, kalau dalam ukuran pelajaran. Karena jujur saya pribadi kreativitasnya agak kurang kalau dalam seni.
Karena dari dulu tuh saya sudah mencoba gambar, itu paling-paling bisanya gambar pemandangan gunung aja. Jadi nggak bisa selain pemandangan. Gunung dengan mataharinya. Iya itu. betul, Bu. Oke, itu lantaran sebenarnya kamu merasa ya pada sisi itu merasa kurang kreatif aja Iya, gitu betul, ya. Bu. Jadi bukan, nah itu mungkin merasa berat aja ngelaksanain ya karena menurutmu susah gitu ya. Iya, Bu. Oke, tadi Aryo kalau nggak salah pelajaran yang nggak disukai adalah MTK. MTK. Padahal Aryo IPA ya? Iya. Nah kenapa itu Aryo ceritanya? Karena apa ya, dari dulu saya juga agak lemah sih soal MTK. MTK. Iya. Males. Memang bukan karena nggak suka, ini sekali lagi bukan karena faktor guru ya, tapi memang dia merasa lemah dari dulu dan nggak suka gitu Iya, ya. benar. Terus apa upaya yang kamu lakukan untuk kemudian meningkatkan? Upaya saya selalu mencoba dan meningkatkan pelajaran yang saya suka. Seperti tadi olahraga. Saya selalu berusaha untuk mendalamkan itu agar MTK saya rendah dan dibantu olahraga saya. Oh, jadi ada kelebihan, Iya. ada kekurangan dan Iya. kamu fokus pada kelebihanmu gitu Iya. ya. Oke. Saya nggak suka PJOK karena offline kan. Kalau itu juga saya kurang suka sih karena main bola, lari-lari. Jadi saya kurang suka gitu yang melelahkan. Fisik gitu ya, yang membuat kamu lelah gitu ya. Oh, jadi PJO dari SD nggak sukanya? Dari SMP. Oh, dari SMP. Oke. Karena dalam pelajarannya fisika itu rumit tentunya. Dia banyak rumus-rumusnya dan kita harus memahami dasar-dasar awal fisikanya dulu baru bisa mengerjakan dengan rumus-rumusnya. Oh gitu. Artinya tadi kamu bilang suka matematik ya? Artinya matematik sama fisika sebenarnya prinsipnya berbeda gitu ya. Makanya tadi yang situ yang kamu suka, yang ini kamu nggak suka karena tadi ya. Sebenarnya bagi kamu itu menjadi lebih rumit gitu ya. Karena menurut saya kalau PPKN itu lebih di kehidupan sehari-hari kita lebih kayak kita bisa tahu tentang Pancasila, dasar negara kita atau ideologi Pancasila gitu lebih. Itu artinya dilaksanakan sehari-hari gitu ya. Kalau sejarah kan bicara masa lalu gitu ya. Iya, benar. Jadi menurut kamu lebih menarik yang real tadi ya, yang bicara kehidupan sekarang gitu ya, sehari-hari tadi ya. Kamu suka kimia gimana ceritanya tuh? Jadi kan awalnya saya nggak terlalu tertarik dengan kimia. Jadi waktu pas di SMP saya nggak terlalu tertarik kan. Jadi pas SMA saya masuk ke SMA 25, terus saya bertemu guru kimia saya dan dia tuh ngajarnya asik dan juga kayak lengkap gitu, Bu. Jadi saya mulai tertarik di situ karena saya merasa bisa di bidang itu gitu. Terus juga kayak kimia itu menurut saya menantang pelajarannya sih. Jadi awalnya sebenarnya dari guru inspirasinya ya? Iya. Oke. Karena bahasa Inggris, kenapa kamu paling suka bahasa Inggris? Karena menurut saya bahasa Inggris tuh mudah dipelajari karena tinggal bahasanya aja terus memperluaskan vocabulary itu udah bisa conversation, itu udah mudah. Oh, tadi kamu pilih buku ya? Iya, buku. Buku apa yang kamu paling suka baca? Buku fiksi. Oh, buku fiksi. Kenapa? Karena saya dari dulu emang suka banget baca buku sampai sekarang juga. Terus buku fiksi itu bisa jadi jalan keluar kalau misalnya saya lagi nggak mau terlalu main HP atau banyak main gadget. Oke. Nah, dari 5 sila di Pancasila, kamu lebih memilih sila yang mana yang paling kamu pahami maknanya? Menurut saya sih sila ketiga, Persatuan Sila Indonesia. ketiga. Ya. Kenapa tuh? Karena di Indonesia itu kan kita semuanya terpecah belah gitu ya, itu aja wilayahnya. Terutama, ya. Menurut saya Indonesia tuh bisa lebih maju kalau kita semua bersatu gitu seperti keluarga semua. Bisa nerima semua ya perbedaan-perbedaan itu ya. Dari Sabang sampai Merauke emang kita beda-beda ya. Saya sama sila ketiga juga. Alasannya karena kan sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia ya, Bu. Iya. Kita tahu kalau misalkan negara kita, negara Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kuncinya itu kita harus bersatu demi membangun suatu Indonesia. Dimana kalau misalkan menurut saya Indonesia bisa maksimal kalau misalkan kekuatan dari Provinsi Sabang sampai Merauke itu bersatu semuanya. Seperti kata Ibu tadi, banyak yang berbeda-beda dari kulit, dari budaya, suku. Alangkah baiknya, iya betul, Bu. Alangkah baiknya kita tidak terpecah-pecah, melainkan kita bersatu demi membangun suatu Indonesia yang lebih maju lagi, Bu. Yang pertama. Kenapa?
karena kita kan sering bersosialisasi kan. Jadi menurut saya Persatuan Indonesia itu harus butuh sih, karena di zaman sekarang itu kan banyak banget orang yang suka menghujat tanpa tahu realitanya kan. Jadi menurut saya kita harus diperdalam lagi tentang sila yang pertama, biar orang-orang tuh nggak kayak selalu mengejas terus yang enggak gitu. Kalau saya lebih demen dengan sila ketiga. Oh, Persatuan Indonesia. Iya. Kenapa itu, Aryo? Karena banyak di media sosial yang kayak saling membedakan gitu loh. Jadi seperti saya Mendiskriminasi. Nah, iya seperti itu jatuhnya. Jadi banyak juga yang menjatuhkan kayak kita kan satu bangsa, satu negara juga. Kenapa kita nggak bersatu gitu? Kenapa kita kayak memecah belah gitu? Jadi kayak misalnya saya nih sama dia nih. Oke, siap. Kita kan satu Indonesia nih. Tapi kenapa kita harus berbeda gitu tujuan kita? Jangan karena agama gitu. Walaupun kita berbeda-beda agama kan tetap satu Indonesia. Bukan suruh membenci karena Iya, berbeda itu benar. ya, tapi bisa nerima hidup berdampingan gitu Iya, maksud benar. Aryo ya. Iya. Sila pertama. Kenapa sila pertama? Karena sila pertama itu selalu ada di kehidupan kita sehari-harinya. Oh, Misalnya untuk yang beragama Islam, kita selalu sholat 5 waktu dan berdoa setiap selesai sholat. Oke. Terus apa lagi selain itu? Kalau terkait dengan kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama juga di kehidupan sehari-hari, misalnya kita berteman. Berteman itu agama mereka juga berbeda-beda, tidak mungkin ada yang sama semua gitu. Jadi kita harus rukun, bagaimana kita menghormati ketika dia beribadah dan dia juga dapat menghormati ketika kita beribadah. Sila keempat. Sila keempat. Kenapa tuh? Coba diceritakan. Karena kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena saya sebagai ketua MPK sekaligus organisasi yang paling diteladani di sekolah, karena kita kemarin seperti contohnya pemilihan ketua OSIS, terus pemilihan lainnya kita mengadakan musyawarah untuk keadilan bersama juga, kesepakatan bersama. Dan dari situ saya lebih memahami bagaimana sila keempat. Oh gitu, jadi demokrasinya tadi Iya, musyawarah untuk mencapai mufakatnya. kata mufakat. Oke, musyawarah mufakatnya itu ya, yang poin mufakatnya itu ya, Iya, dilakukan betul. secara musyawarah dengan mufakat, itu hal yang menurut kamu cocok ya untuk bangsa ini ya? Iya. Saya paling memahami tentang yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kenapa? Karena dalam suatu negara, sebuah persatuan itu sangat penting adanya gitu. Karena dengan tidak adanya persatuan, itu negara bisa terpecah belah, bahkan menjadi hancur gitu, Bu. Jadi dengan adanya persatuan, maka sebuah negara akan kokoh dan kuat dan juga akan jadi lebih maju lagi gitu negara. Oke, kalau kamu ngelihat ada nggak tuh perpecahan yang terlihat misalnya di media sosial mungkin? Untuk sekarang sih ada ya, saya lihat gitu dari beberapa oknum-oknum juga. Dia ada terjadinya perpecahan di berbagai platform media sosial, terus juga dalam Umumnya kehidupan karena apa? sehari-hari. Karena perbedaan apa? Suku, agama atau? Umumnya dari yang saya lihat itu umumnya seperti perbedaan pendapat ya. Pendapat. Oh. Iya gitu. Sila kedua. Sila kedua, kenapa? Karena menurut saya sila kedua itu kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus selalu adil dan menghargai tanpa memandang bulu. Kita juga harus saling menghormati hak asasi manusia sebagai manusia. Oke, jadi saling menghargai ya, saling menghormati, menyayangi gitu ya. Saling adil. Apalagi kita bangsa Indonesia ya, beradab, adil tadi gitu ya. Aku sila kelima. Oh, kenapa? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya itu keadilan itu emang harus diterapkan di setiap negara, setiap manusia. Karena itu sangat penting buat kita juga. Contohnya itu kita kan sekarang lagi PTM sama PJJ. Sementara yang PTM itu murid-muridnya hanya dibatasi 50%, ya kan? Terus keadilan itu contohnya bisa diambil dari guru, cara guru menerangkan murid di PTM sama di PJJ. Kadang kan kalau misalkan di PJJ itu kameranya itu kan
nggak terlalu buram gitu di papan tulis. Suaranya juga begitu jelas. Iya, suaranya nggak begitu jelas. Juga ada kendala jaringan-jaringan atau yang lain. Iya. Sementara kebanyakan guru lebih enak menjelaskan pas PTM gitu, karena kan cara langsung gitu ya. Jadi kayak lebih ada interaksi gitu ada interaksi, ya, langsung rasanya lebih benar-benar sekolah nih gitu ya. Nah kalau kamu sendiri ngerasa nggak kondisi ini kalau sesuai dengan sila kelima gitu ya, apa yang di PJJ-in dengan kondisi seperti ini gimana? Udah adil belum kalau sekarang? Menurut saya sih ya udah lumayan adil. Karena kalau misalkan jaringan ini diperhatiin sama gurunya, ada yang bermasalah langsung diperhatiin, terus langsung kameranya langsung tertuju pada papan tulis. Tapi kan emang nggak selamanya guru itu selalu ada di depan kamera kan. Kayak apa ya? Dia bergerak-gerak juga. Iya, bergerak-gerak juga buat nerangin yang PTM gitu. Oke. Bagaimana enak PTM ya, iya, menurut kamu ya? Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Keluarga besar SMA Negeri 25 Jakarta mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Keluarga besar SMA Negeri 77 Jakarta Pusat mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila.